Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Kita di pertemuan kali ini kita akan belajar gimana caranya nge-delete resource dan search by title. Jadi mencari resource atau mencari data berdasarkan judul bukunya. Oke. Oh ya, ini tentunya praktek ya. Kita pertemuan kali ini itu akan praktek. Kayaknya sampai ke depannya juga praktek sih. Praktek-praktek. Nah, ini metodenya akan kita pakai untuk menghapus data atau nge-delete. Kita akan pakai metode delete atau destroy. Kita akan pakai destroy aja ya. Destroy, ya ini lebih mudah maksudnya destroy. Nah, terus untuk nyari data atau mendapatkan data berdasarkan value pada suatu kolom, nah kita akan pakai where. Oke, kayak gitu. Nah, terus ini REST API planning design-nya. Ini untuk delete atau TP verbnya delete tentunya. Endpointnya sama kayak edit dan get title resource, yaitu slash book slash id-nya. Nah, untuk metode di controllernya ini pakai destroy nih untuk delete. Oke, ini untuk search resource by title. HTTP verbnya get, endpointnya kayak gini, book slash search slash title, sama metode controllernya search namanya. Sebenarnya untuk nama metodenya bebas, terserah kita ya, tapi kita di sini akan pakai controller yang umum digunakan, teman-teman, atau nama metode yang umum digunakan oleh programmer-programmer Laravel kayak gitu. Nah, ini untuk status code-nya ini kayak gini, sama seperti pertemuan sebelumnya. Oke, let's go. Oke, jadi silakan buka SAM-nya, teman-teman. Terus silakan start di Apache sama MySQL. Sebenarnya Apache nggak perlu di start sih, asal MySQL aja. MySQL-nya asal aktif udah. Kenapa? Karena untuk web servernya kita akan pakai di Laravel-nya, bawaan Laravel-nya. Sudo opt lam start. Nah, ini udah berhasil di start. Nah, kalau udah buka Apache-nya, buka SAM-nya, terus start MySQL-nya, kita akan buka VS Code-nya. Kita buka VS Code atau Visual Studio Code. Ya, sebentar. Nah, terus kita akan buka project Laravel-nya, teman-teman. Yang kemarin itu project Laravel yang kita buat kan purpose ya. Nah, kita buka project purpose-nya, tapi kalau teman-teman udah otomatis terbuka project purpose-nya, di sini biasanya ada nih purpose gitu kan. Terus folder-foldernya itu berarti udah gak usah dibuka lagi ya, karena emang udah terbuka gitu. Nah, kalau misalkan kayak saya yang belum terbuka, silahkan klik file di sini terus open folder. Nah, open folder terus kita cari deh project purpose-nya ada di mana. Komputer opt lam htdoc. Nah, purpose. Kok nggak ada ya? Sebentar, apa di desktop ya? Desktop Jarsensi Jarvis nggak ada. Wah, saya di mana nyimpennya ya? Sebentar. Other location, komputer, opt lam htdoc Jarvis Cam. Oh, ini nih Jarvis Cam 4 purpose. Nah, silakan buka purpose ya. Nah, ini kalau udah kayak gini, ini lihat nih. Ini
project purpose nih. Kalau udah terbuka berarti udah. Oke, sebentar. Suara saya putus-putus nggak teman-teman? Aman ya? Oke. Oke, sip. Nah, ini kan metode update nih. Ini yang pertemuan sebelumnya kita buat. Nah, sekarang kita akan buat delete teman-teman untuk menghapus resource atau menghapus datanya. Nah, berarti yang pertama kali kita perlu buat yaitu API-nya atau root-nya. Nah, silakan pergi ke root di folder root. Nah, terus pilih API. Nah, di sini kita akan buat root baru. Kita buat komentarnya dulu. Ini kita akan buat delete resource. Nah, caranya sama kayak sebelumnya, root terus titik 2. Nah, ini yang kita akan pakai HTTP verbnya itu delete ini. Nah, delete. Nah, terus kasih slash untuk endpointnya slash book slash id kayak gini. Nah, terus koma kurung kotak, kita panggil controllernya yaitu book controller titik 2 class. Nah, ini akan kita pakai metode destroy aja. Destroy. Nah, ini nama metodenya. Sebentar. Nah, ini kita akan pakai destroy, betul, sip. Nah, kita save, Ctrl S. Nah, kalau udah, kita akan atur book controller nih. Di controller book controllernya kita akan buat metode yang namanya destroy, teman-teman. Oke, jadi kita buka book controller di app nih. Terus http controller book controller. Nah, di sini kita akan buat metode baru. Ini kita enter. Nah, terus kita akan buat metode function destroy. Nah, destroy ini dia menerima ID nih, jadi kita tulis ID kayak gitu. ID apa? ID dari data yang ingin dihapusnya tentunya. Nah, kalau udah kita buat variable deleted. Nah, variable deleted ini untuk menyimpan nilai apakah berhasil di delete datanya atau enggak. Nah, kalau udah, nah isinya kita panggil sebentar, deleted. Nah, terus kita panggil ini ya, apa sih namanya, metodenya, metode dari modelnya. Oke, berarti modelnya kan book, kita panggil book. Nah, terus titik 2 kita akan pakai destroy. Nah, destroy ini dia menerima ID nih. Nah, ID-nya ini dari mana? Dari atas ini nih yang kita terima. Oke, jadi kita tinggal tulis aja $ID titik koma. Nah, kalau udah kita enter 2 kali. Nah, kita kasih percabangan if. Nah, jika variable deleted bernilai true, berarti kan dia kalau bernilai true berhasil ngedelete ya. Kalau misalkan dia gagal ngedelete-nya, maka variable deleted ini akan bernilai false, teman-teman. Oke, itu jika deleted berhasil atau berhasil di delete, maka kirim status return response. Nah, terus JSON kurung kotak enter. Nah, di sini kita akan kirim pesan message data di data
kita pakai resource aja, sebenarnya sama aja sih. Resource deleted bentar, deleted successful. Oke. Nah, terus kita kasih status. Nah, ini statusnya kalau misalkan berhasil, kita kasih dia 200. Oke, nah terus jangan lupa di sini juga kasih 200 nih. Koma 200. Nah, terus jangan lupa di akhir kurung bulatnya kita kasih titik koma. Nah, sip. Oke. Nah, terus kalau udah gini, kita apa lagi nih? Oh ya, ini kita coba ini juga ya. Coba antisipasi kalau misalkan gagal ngedelete-nya, teman-teman. Atau bentar deh, gagal ngedelete-nya. Kalau misalkan dia atau si yang mengonsumsi API-nya ini dia masukin ID yang salah atau ID yang enggak ada. Nah, itu kita perlu antisipasi juga. Berarti caranya gimana ya? Delete it. Oh, atau enggak kita jangan pakai destroy aja ya. Kalau destroy kan berarti kita langsung kayak gini ya. Kita pakai delete aja. Coba sebentar. Nah, ini kita coba pakai mana tadi? Delete aja ya. Tapi kalau delete kita perlu mencari datanya dulu. Oke. Sebentar. Destroy. Berarti kalau destroy kayak gini kan. Nah, ya deh kita pakai delete aja ya. Oke, kita pakai metode delete aja. Nah, tapi kalau delete tadi perlu mencari datanya dulu, data booknya dulu berarti. Oke. Berarti di sini kita hapus dulu, terus buat variabel book untuk menyimpan data booknya. Nah, terus kita cari booknya. Caranya pakai kita panggil method book atau model booknya .2.2, kita find, terus masukin variabel ID titik koma. Nah, sekarang kita kasih if lagi. Jika, bentar, enter dulu. If jika variabel booknya ada isinya atau berhasil dicari, maka jika berhasil dicari, nah kita kasih tanda seru deh di awalnya sebelum variabelnya, kita kasih tanda seru, negasi, jadi dia berbalik kebalikannya. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai negasi, nggak pakai tanda seru ini kan, jika variabel booknya ada isinya, maka jalankan kode yang ada di sini, pokoknya yang ada di dalam if bloknya, blok if-nya. Nah, ini kalau misalkan kayak gini, kalau kita kasih negasi atau tanda seru, maka jadi kebalikannya. Jika variabel booknya kosong atau bernilai false, maka jalankan ini yang ada di dalam if-nya, kayak gitu. Oke, jadi kita pakai tanda seru ya, jangan lupa. Oke, kalau udah kita isi deh, jika variabel booknya kosong berarti kan ID-nya salah kan. Nah, itu kita bisa, nah ini aja nih. Oh iya, ini bisa kita copy nih teman-teman sama if-nya maka. Bentar. Nah, ctrl-c, ctrl-v. Nah, jika ID tidak ditemukan, maka kirim status 404 resource not found. Oke, sip. Nah, kalau misalkan ditemukan, kita lanjut lagi nih. Kalau ditemukan berarti kita delete. Caranya, kita panggil variabel booknya, nah terus panah, terus panggil metode delete kayak gini, udah titik koma, terus jangan lupa kita kasih variabel deleted sama dengan, nah ini variabel deleted yang mengecek atau berisi nilai true jika berhasil di delete teman-teman datanya. Oke, ini kayak gini ya. Sip. Oke, kalau udah kita save ctrl-s. Nah, terus silakan buka insomnia-nya. Oke, kita buka nih ya. Sebentar, kok jadi di sini. Nah, insomnia.
Yang apa? Yang file API-nya. Sebentar. File API-nya ini. Nah, kayak gini. Ini untuk delete resource. Root. Terus ini HTTP verbnya pakai delete. Endpointnya ini book/id. Controllernya tentunya pakai book controller. Dan ini metode yang ada di controllernya kita buat destroy namanya. Oke, gimana mas? Udah? Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kita udah buat metode destroy-nya di sini, terus udah buat ininya juga kodenya untuk ngedelete resource. Nah, sekarang kita akan uji coba. Tapi oh ya, untuk uji cobanya tentunya kita pakai Insomnia ya. Silakan buka Insomnia-nya seperti biasa kayak gini. Nah, tapi sebelum kita mencoba, ini pastinya akan gagal ya. Contoh, misalkan yang ini deh, update resource kita duplicate, terus kita ganti update-nya jadi delete. Nah, namanya oke, kalau udah kita klik create. Nah, terus ini kan biasanya karena delete itu nggak ngirim data, berarti kita kosongin aja. Caranya kasih nobody. Nah, jadi kosong. Sip. Nah, terus delete HTTP verbnya kita ganti jadi delete juga. Nah, ini delete. Nah, kalau udah, misalkan ini ngapus ID books yang ID-nya 2 ya, ini akan gagal atau akan error. Dan kita lihat ya, boom. Nah, error. Error. Nah, kenapa error? Nah, ini ada apa adanya nih? Teksnya nih. Dia ngasih tahu kalau dia itu nggak bisa connect ke servernya. Yang berarti kita perlu mengaktifkan servernya. Yaitu kita perlu buka terminalnya dulu di VS Code. Nah, terus kita aktifkan servernya. Caranya seperti biasa yaitu php artisan serve enter. Nah, sip. Jadi server running nih, server berjalan di sini. Ini alamatnya. Port 8000. Oke, kita buka lagi. Kita coba enggak deh. Kita coba get detail resource dulu. Get detail resource yang ID-nya 2 itu belajar Lara. Bentar. Nah, belajar Laravel ya, yang autornya itu Aldi nih. Nah, kita delete nih. Kita coba delete dan boom. Yap, 200 oke katanya. Resource deleted successful. Ini statusnya 200 nih. 200 oke katanya. The request has success. Oke, kalau gitu kita coba lagi get detail resource nih. Ini karena udah berhasil dihapus, harusnya di sini hilang nih. Kita lihat. Nah, resource not found. Oke, sip, udah berhasil berarti ya kehapus ya. Nah, sekarang kita coba delete ID. ID-nya masih 2 ya. Yang mana ID-nya 2 itu kan harusnya udah gak ada kan. Dan karena gak ada, harusnya dia ngirim pesan error yaitu resource not found atau ID not found gitu. Resource not found coba ya. Nah, resource not found sih berarti udah berjalan sesuai dengan seharusnya gitu. Untuk delete. Nah, sekarang, oh ya ini kita sampai sini udah berhasil membuat API CRUD teman-teman, yaitu create, read, update sama delete. Wah, udah mantep nih. Ini sebenarnya udah bisa kayak gini aja udah lumayan nih teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya sebuah aplikasi itu mau aplikasi apapun
intinya itu tetap CRUD teman-teman, CRUD. Mau aplikasi sebagus apapun tetap inti aplikasinya itu CRUD teman-teman. Oke, yaitu create, read, update, delete, kayak gitu. Kita lihat lagi apa. Oh ya, oke. Oh iya, siap. Nah, oke, kita lanjut lagi ke sini. Nah, kita lanjut lagi ke sini, search title, search resource by title. Bentar deh. Di judulnya search by title. Kita kasih deh. Kita tambahin, lengkapin search resource. Resource by title. Sip. Nah, ini untuk search resource ini kita bisa pakai where ya. Where ini kan fungsinya untuk mendapatkan data berdasarkan value pada suatu kolom. Nah, kita akan pakai ini. Oke, nah terus ini recipe desainnya search resource by title. Ini kita pakai get HTTP formnya. Terus endpointnya ini ya slash book slash search slash title. Ini controllernya search. Sip. Sebenarnya untuk endpoint ini bebas juga ya. Kita terserah kita endpointnya mau apaan aja. Tapi kita akan pakai yang general aja, yang umum dipakai, ya itu teman-teman. Oke. Sekarang kita ikutin. Kita buat ini lagi ke API, buat root lagi. Nah, kita enter. Terus kita kasih komentar. Search resource by title. Sip. Kita enter, terus root titik 2 kita kasih dia HTTP verbnya itu get. Nah, terus kayak gini. Oh ya, fungsi dari HTTP verb yang get ini dia untuk menampilkan ya, untuk menampilkan nih. Kalau kita lihat, ini ada 1 2 3 4, ada 4 get yang kita pakai di API ini. Yang pertama untuk pustakawan nih, untuk menampilkan. Terus get yang kedua untuk menampilkan juga, menampilkan all resource-nya atau semua buku. Nah, terus get yang ketiga ini menampilkan juga, tapi menampilkan detail resource-nya, teman-teman. Detail bukunya. Nah, terus get yang terakhir nih yang kita akan buat ini menampilkan juga, menampilkan hasil resource atau data berdasarkan judulnya, judul bukunya, kayak gitu ya. Itu untuk get itu tadi fungsinya untuk menampilkan. Ingat, kalau post berarti untuk membuat data baru, itu post. Nah, kalau put dia ingat untuk ngupdate. Nah, kalau delete dari namanya aja udah tahu ya, delete untuk ngapus. Oke, kayak gitu. Kita lanjut lagi. Di sini kita get, terus endpointnya tadi kita kasih book slash search slash id, bukan id tapi title kayak gini. Nah, terus koma, tutup kotak, kita panggil di controllernya book controller. Terus kita kasih titik 2 kali class. Terus kita kasih koma. Nah, di sini kita akan pakai metode search aja ya. Search. Terus jangan lupa titik koma di akhirnya. Bentar deh, bener kan search? Yap, search kayak gini. Search resource by title nih, ini rootnya. Root get ini book search title. Jadi ketika kita mengakses ini alamat ini atau endpoint ini, maka akan dipanggil metode search nih di controller book controller ini. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan buat metode searchnya di book controller. Kita buka. Oh ya, ini jangan lupa save ya, ctrl s. Nah, kita buka lagi book controller. Nah, terus kita buat metode baru. Enter. Terus function search. Nah, terus buka kurung. Nah, di sini dia menerima parameter variable search atau keywordnya. Sebenarnya harusnya keyword ya, bukan search. Bentar deh, kita lihat lagi. Ini title. Oh, title ternyata. Oke, title. Dia nerima title, teman-teman, bukan search. Title. Nah, kurung awal. Nah, di sini
Kita tulis deh kode-kodenya. Untuk mencari data tadi ingat ya pakai where teman-teman. Jadi kita akan pakai where, berarti yang pertama kali kita perlu lakukan adalah panggil dulu metode dari apa sih namanya nih, modelnya. Oke, jadi kita panggil book modelnya, tab terus tik dua kali. Nah terus kita akan pakai where book where terus buka kurung. Nah where kita akan mencari apa nih, mencari title teman-teman. Berarti kita akan cari di kolom title. Nah terus koma. Nah di kolom title itu apa yang ingin kita cari. Nah di sini kita bisa ketikkan manual. Misalkan saya mau nyari di kolom title ini yang judulnya atau yang titlenya itu belajar Laravel misalkan. Belajar Laravel kayak gini. Ini bisa teman-teman. Contoh ya, kita coba pakai kayak gini. Kita akan cari belajar Laravel di kolom title. Nah kalau udah kita kasih dia panah atau strip terus lebih besar dari get kayak gini. Kita kasih titik koma. Terus ini kan dia menghasilkan ini ya, menghasilkan data ya. Nah ini data yang dihasilkannya kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Jadi kita perlu buat variabel nih. Kita sebelum booknya kasih kita buat variabel. Ingat ya, variabel di PHP perlu pakai $. Nah terus kita kasih nama variabelnya books aja. Books pakai S aja, books. Karena apa? Karena dia bisa jadi menghasilkan lebih dari satu, menampilkan lebih dari satu maksudnya. Oke, lebih dari satu buku. Nah kalau gitu, kalau udah kita enter. Nah terus di sini kita return. Oke, jadi kita return. Nah save. Kita return response terus JSON, enter. Nah kita kasih dia pesannya itu ini kalau misalkan berhasil ya. Pesannya bentar, dari resource gimana ya, pesannya gimana nih teman-teman? Resource search successfully, gitu kah? Oke deh gitu aja. Resource enggak, gimana ya? Bentar, saya pikir dulu. Resource search successfully atau search successfully, atau resource found. Resource gitu deh. Oke, apa deh, apaan aja. Resource search gini kah? Sebentar, kita search resource search successful. Oke, gak apa-apa, gini deh. Kita kasih koma. Nah terus di sini kita kasih atau kirim datanya. Berarti kita tinggal panggil variabel booksnya kayak gini. Jangan lupa kasih titik koma di sini. Nah ini kalau misalkan ditemukan ya, kalau misalkan ditemukan nih ininya apa namanya, datanya, ataupun ada, kalau misalkan ada. Nah kalau misalkan nggak ada atau kosong, oh ya ini jangan lupa kasih status juga ya. Ini setelah data kita kasih koma terus kasih statusnya. Kalau misalkan berhasil, ingat dia pakai 200. Nah terus di sini kasih 200 juga, koma 200 kayak gini. Nah message-nya, datanya sama statusnya. Nah sekarang ini kalau berhasil. Nah tapi bisa jadi kan dia nggak menghasilkan data apa-apa. Nah kalau misalkan dia nggak nge-return data atau datanya kosong, maka kita akan kirim status 204, request berhasil tapi tidak mengembalikan data. Sip, kita buat lagi berarti.
kita kasih lagi di sini if jika kita pakai count. Nah, count ini atau function count ini fungsinya untuk menghitung nih di variabel itu ada berapa banyak datanya. Kita tulis books. Nah, berarti dia si count ini akan menghitung di variabel books nih. Variabel books ada berapa isinya. Nah, kalau misalkan isinya sama dengan kosong, nah maka kita kasih dia return ini aja nih. Kita copy ctrl-c terus ctrl-v return response JSON, message-nya resource bukan not found ya, tapi resource empty. Bentar deh. Oh, kita belum pernah empty ya. Oke, gak apa-apa. Resource not found kita ganti jadi ini yang ini ya. Oke. Resource not found jadi resource is empty. Kayak gini kah? Oke. Terus kita kasih dia 204 kalau misalkan berhasil tapi nggak ada datanya. Ini juga 204. Nah, sip, kayak gini. Nah, sekarang kita coba Ctrl S untuk nge-save. Nah, terus kita buka Insomnia. Terus kita buat lagi, misalkan di sini saya copy yang ini deh, get title resource. Title resource saya duplicate. Nah, terus ganti jadi search. Saya search. Nah, search resource by title. Kita create. Nah, search resource by title. Ini HTTP hubnya tetap get. Terus localhost book API books. Ini bukan kayak gini. Nah, API book slash search slash apa yang ingin kita cari titlenya. Misalkan tadi apa ya? Belajar aja deh. Oke, kita cari ya, kita klik send dan boom. Bentar, ini kan apa dia? 204 no content katanya tuh. Ininya statusnya udah berhasil 204. Nah, tapi masalahnya kok ini nggak ke return message resource is not found ya. Jika count book sama dengan 0. Betul kok. Ada apa ini? 204 bener 204. Jika books sama dengan 1 sama dengan 0. Ntar deh, gimana ya? Maka return response bener kok. Response JSON. Kenapa ya? Kita lihat lagi. Ada apa ini? Nobody return for response. Sebentar, ini aneh. Kenapa nggak tampil message-nya? Resource is empty. Cara aku dina dompet. Ternyata di dalam hari yuk. Nah, ini kenapa nggak bisa? Sebentar. Saya juga heran nih, kenapa nggak tampil ya? Pesannya ini no content, udah bener no content nih. 204. Nah, tapi ini message-nya nggak tampil. Resource is empty-nya. Coba ini kita coba komentari dulu.
bentar. Search books, book where title Laravel. Apa yang salah ya? Response JSON. Ini kalau kita ubah jadi 200 gimana? Ctrl+S. Terus kita coba send lagi. Resource is empty. Ini tampil. Berarti masalahnya di sini dong. 200. Kalau kita ganti jadi 204, Ctrl+S, status code-nya, terus kita kirim, dia no content. Nah, dia nggak return. Kita coba kasih header deh di sini, terus set. Nah, terus di value-nya kita kasih application or JSON. Coba ya, send. Tetap nggak bisa juga, nggak tampil. Application or JSON. Tetap nggak tampil juga. Oke lah, nggak apa-apa lah. Ini berarti 204 itu kalau kita isi di sini 204, jadi dia nggak nge-return message-nya, teman-teman. Resources empty-nya nggak ditampilin. Oh, seperti itu. Oke, nggak apa-apa deh. Nah, oke, kita coba cari yang ada ya. Get all resource. Misalkan di sini yang ada, bentar deh, kita send dulu. Berarti sisanya tinggal satu ya, satu buku. Nah, ini you do you. Oh ya, kita tadi di sini ya nge-search-nya. Ini kan tadi kita cari di model book, kita cari di kolom title yang judulnya belajar Laravel nih. Kita coba ubah belajar Laravelnya jadi you do you, misal you do you. Kita Ctrl+S. Nah, terus kita search. Ini kita send dan boom, tampil. Yeay, resource search successful katanya. Sip. Nah, tapi ini masalahnya kalau teman-teman lihat, kita nge-searchnya di sini, ngetiknya you do you, bukan di sini. Harusnya kan di sini ya, di endpoint-nya. Ini kan endpoint-nya masih belajar, tapi di sini malah you do you. Nah, sekarang kita coba sesuaikan supaya ketika kita cari di sini di endpoint-nya belajar, maka otomatis di sini juga nyari belajar. Terus kalau di sini nyari misalkan you do you, berarti di sini juga nyari you do you gitu. Oke, jadi ini gampang ya, tinggal ganti aja yang di sini you do you ini. Kita ganti, kita hapus dulu, terus kita ganti jadi variabel title. Nah, variabel title ini dari mana? Dari sini. Oke. Yang mana variabel title ini dia nangkap dari endpoint-nya, dari API-nya. Kayak gitu, coba kita lihat ya, ini kan belajar. Kita send dan boom, ini kosong. Oke, nggak ada. Kita coba, oh ya, ini kita coba ganti deh, jangan 204. Jangan 204 di sininya nih. Ini 200 aja, tapi status di sininya 204 ya, gak apa-apa ya. Oke, kita Ctrl+S. Nah, terus kita coba send. Nah, resource is empty, status 204, sip, udah gitu aja. Ini gak apa-apa 200 di sininya. Nah, terus ini belajar kita ganti jadi you do you. Kita send dan boom, yeay. Oke, teman-teman sebentar ya.
Oke, lanjut lagi ya. Di sini kita udah berhasil ya, udah berhasil search by title nih. Nah, sejauh ini teman-teman gimana? Ada yang ditanyain nggak? Yo, gimana? Oh ya, ini ngomong-ngomong kalau kita cari misalkan you do you ya, tapi kita cari you-nya doang misalkan. Pas kita send ini dia nggak berhasil ya, resources empty. Jadi harus full namanya sesuai persis dengan titlenya. Jadi kalau you do you berarti ya benar you do you, you spasi do spasi you lagi kayak gitu. Nah, baru bisa tampil. Nah, gimana teman-teman? Sejauh ini ada yang ditanyain? Ini codingannya untuk search book where title. Ntar deh, ini kalau sekarang kita kasih bintang gimana nih? Bintang. Kita kasih apa namanya? Persen. Coba sebentar ya. Kita coba-coba. Kita ls. Kita coba nih. Bukan di situ persennya. Sebentar. Kebalik. Kita rel x dulu. Kita rel v. Coba ya, kita coba send, berhasil. Nah, terus kalau kita cari dia u-nya aja, send is empty. Oh, nggak bisa ternyata teman-teman. Ya, haha. Jadi harus tetap full ya berarti sesuai proses sama namanya, maksudnya you do. hmm. Kalau nggak salah ada deh caranya supaya maksudnya kita bisa search nggak harus sama persis gitu. Apa pakai like kah? Coba ya, kita ls send, nggak bisa juga. Kita coba searching deh, harusnya ada sih. Jadi kita nggak harus benar-benar sama persis gitu searchingnya nama titlenya gitu. Kita coba cari uh, where like Laravel, bukan Laravel tapi eloquent. Nah, Laravel like, kita coba cari Stack Overflow. Nah, caranya bisa pakai where email input. Kok gini sih, bentar. Nah, like bener, terus pakai persen. Oh, ternyata bener tadi ya, pakai like ya. Nah, ini pakai like, terus di sini setelah like-nya kita kasih oh ya, bentar. Kita kasih di akhirnya dulu deh. Di akhirnya kita kasih titik, spasi, terus tanda kutip, kita kasih persen. Kita ls. Kita lihat. You do aja nih ya. Send dan boom, ye berhasil. Jadi nggak harus sama persis itu. Ini kalau misalkan you doang, langsung ketemu sip. Kalau misalkan uh, kita salahin deh, misalkan you are misalkan, ini harusnya nggak berhasil ya karena emang nggak ada. Nah, kayak save udah berhasil nih. Jadi nggak harus sama persis. Misalkan you do you berarti you spasi do spasi you gitu, nggak usah. Cukup you-nya aja misalkan. Dan berhasil. Yeay. Oke, sip. Oke, gimana sejauh ini, ada yang ditanyain teman-teman? Oke, nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke bentar. Kita apa sekalian belajar validation ya? Validation. Oke, itu ntar deh, gak apa-apa. Oke, sekarang ini aja teman-teman.
Oke, bentar deh saya pikir-pikir dulu. Kalau misalkan pertemuan selanjutnya kita belajar validation sama authentication, itu terlalu banyak nggak ya? Authentication lumayan susah nih authentication. Validationnya, hmm, oke gak apa-apa deh ya. Validation kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Oke, jadi gimana? Saya tanya lagi nih. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang bingung gitu? Kak, ini buat apa kak? Misalkan, atau apapun? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti kita masuk ke tugas. Nah, ini tugasnya ya. Ini tugasnya sama kayak pertemuan sebelumnya, tapi yang beda di poin tiganya. Ini, jadi buat delete resource dan search by name di pustakawannya. Oke, kayak gitu. Oke, oke udah nih. Ada yang ditanyain gak nih teman-teman? Oke, kalau nggak ada gak apa-apa deh. Kita berarti udah cukup sampai sini aja ya teman-teman ya pertemuan kali ini. Oke, jadi untuk tugasnya jangan lupa deadline-nya minggu depan di di hari yang sama, hari Sabtu minggu depan jam 23.59. Oke. Untuk recordingnya nanti saya share juga sih di ini, tapi kayaknya sore deh, sore atau siang ya. Oke, berarti karena belum nggak ada yang nanya, saya cukupkan sampai di sini. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, sama-sama. Oke, yuk silakan.